Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, ini nggak apa-apa lah ya. Bitcoin 48.000. Oke lah, masih mantap lah ya. Oke, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 tron. Nah, bagaimana caranya bang? Gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan pengumuman giveaway akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus bulan ini ya, Bun. Jadi pukul 20.00 WIB. Jadi, semoga kalian beruntung. Oke, spesial akhir pekan ini saya akan membahas koin yang masih early banget, itu masih di bawah $1. Dan ini memiliki potensi harga yang sangat tinggi, melejit ya. Tapi tetap ingat, semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Oke, ini yang pertama adalah koin yang masih di bawah jauh dari $1. Ada yang pertama adalah koin yang pernah saya cut loss dan rugi 40 juta. Yang pertama saya bahas adalah SEC. SEC hari ini tadi tembus sampai Rp3. Bayangkan saya beli ketika pertama listing itu berapa nih? Kita lihat mana riwayatnya ya. Nah, ini saya beli ketika tanggal 8, berapa ini ya? Tanggal 6 Agustus kemarin. Jam berapa? Jam 3 sore. Ini saya beli $0,710 atau setara dengan Rp1,4. Nah, setelah saya beli itu dengan harga berapa ya? Saya modal dengan 120 juta kalau nggak salah, lupa saya. 120 juta kalau nggak salah. Nah, habis itu dia langsung turun sampai ke 0,9 berapa. Kemudian turun lagi sampai 0,8. Kemudian turun lagi sampai 0,7 dan akhirnya saya hilang uang yang modal 120 juta berkurang sampai 40 jutaan. Nah, ini akhirnya saya nggak kuat mental saya. Saya pasang limit sell. Ini nggak kena-kena juga ini. Sampai akhirnya saya nyerah. Saya jual nih di 0,520. Saya beli jam 3, saya jual jam 5. Karena nggak kuat lagi mental saya. Saya jual 0,0052. Saya belinya 0,71. Ini bayangkan kalian ya. Ini berasa banget karena koinnya masih receh banget. Jadi berasa banget kalau ketika turun dikit aja. Kalau all in itu berasa banget turunnya. Udahlah pokoknya. Tapi tetap project eCash atau BCH ini adalah project yang luar biasa ke depannya. Kalau kita lihat di coin market cap, dia peringkatnya ada 204. Dan volume tradingnya 24 jam ini sebanyak 9,84 triliun. Supply maksimalnya ini 21 triliun. Nah, ini luar biasa banget ya. Kemudian peredaran supply cuma 83 triliun saat ini dan harga tertingginya itu pada hari ini juga tadi ini 3.462. Apakah ini bakal turun atau enggak, kita tunggu aja nanti ya. Karena saya takut lagi pengalaman saya kemarin sebelumnya. Jadi ketika sudah trending jangan dibeli lah ya, ngeri lah ya. Kalau mau beli ketika memang lagi koreksi lah ya, udahlah biarkan aja kita lewati. Kalau dilihat dari project dan websitenya ini luar biasa banget ya project dia eCash ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Smooth Love Potion, nah atau SLP. Ini udah hebat banget di Binance. Koin ini tertingginya ketika pertama kali listing di Binance pada tanggal kalau nggak salah itu bulan 5 lah ya. Bulan Mei kemarin. Nah, ini harga tertingginya ketika setelah itu dia langsung turun-turun, tapi dia termasuk yang stabil ya. Dia pernah turun lagi, kemudian naik lagi, tapi tertingginya kalau kita lihat di CoinMarketCap adalah sebesar Rp6.000. Jadi kemungkinan ini bakal lebih dari ini, bakal luar biasa lagi kenaikannya. Karena sekarang itu harganya masih 1.900 atau Rp2.000. Jadi kemungkinan kenaikan itu sangat cepat, itu bisa terjadi buat koin SLP ini. Oke, lanjut. UST. Nah, ini adalah koin yang hampir setiap minggu selalu trending di Binance. Wey. Dan dia juga pernah menepati posisi tertinggi di Binance dengan kapitalisasi pasarnya ya. Jadi di bawahnya, kalau nggak salah waktu itu di bawahnya Solana lah. Nah, ini harganya tertingginya itu baru 1.955. Jadi kemungkinan itu bakal lebih dari itu. Sekarang aja harganya masih 656. Ini bakal terjadi lagi kenaikan yang bisa mencapai ratusan persen seperti eCash pada hari ini. Wow, mantap. Jadi blockchainnya dari UST ini adalah blockchain yang berdasarkan algoritma konsensus generasi berikutnya, yaitu Proof of Believability atau POB, dipimpin oleh tim pendiri yang terbukti dan didukung oleh investor kelas dunia. Jadi inilah hebatnya, kehebatan dari si IOST ini adalah meningkatkan kekuatan blockchain. Salah satu blockchain masa depan yang kita tunggu. Wey! Selanjutnya adalah
Tron. Nah, koin Tron ini komunitasnya ada banyak banget. Jadi ada BitTorrent, nah itu ya salah satu yang masih di bawah $1. Terus ada Tron, kemudian BitTorrent, kemudian Win itu, kemudian Juste, kemudian Sun. Nah, itu beberapa koin yang milik dari Justin Sun. Yang membuat mereka hebat adalah ketika di si Tron ini naik, kemudian beberapa koin itu diikuti pasti naik semua. Seperti pernah terjadi pada, kalau nggak salah itu bulan April apa bulan Maret ya, lupa saya. Jadi mereka ini kompak banget naiknya. Ketika itu Win itu dari Rp6, dari Rp4 ya, saya pernah lihat ya, Rp4 sampai ke Rp40, itu berapa lipat-lipat tuh. Kenaikannya kan luar biasa banget. Dan untuk BitTorrent dari harganya waktu itu Rp24 sampai dia menyentuh 200 apa 190 apa 180 rupiah gitu. Dan banyak sekali yang sangkut ketika beli BitTorrent itu di harga 130-an ke atas. Termasuk saya sendiri. Saya masih sangkut BitTorrent. Yang sangkut itu saya BitTorrentnya di Binance ya. Tapi kalau di Indodax nggak sangkut. Saya waktu itu modal berapa ya? Saya lupa mana BitTorrent. Tuh, saya belum sama sekali saya menjual si BitTorrent ini ya di Indodax-nya. Jadi dari pertama saya beli 19, kemudian 18, 22, 24, dan sekarang Rp61. Nggak apa-apa lah ya, saya masih hold terus. Tapi kalau untuk di Binance saya beli itu Rp130. Itulah sampai sekarang belum kejemput. Nah itu. Tapi kalau untuk di Indodax saya udah dapat profit. Tapi biarkanlah ya. Begitu juga dengan Tron ya, saya di Indodax nggak sangkut. Kemudian di Binance juga saya banyak banget Tron. Dan alhamdulillah nggak sangkut ya, ini masih aman banget. Cuman sang BTT aja waktu itu kena FOMO gara-gara Rp130 karena banyak mau prediksi bahwa dia mendekati harganya Rp400. Akhirnya nggak buru-buru saya beli, udah lah nyangkut. Makanya saya takut juga ketika IKES hari ini naik, takutnya malah turun ya, seperti itu. Selanjutnya adalah HOT atau Holo ya, Holo Chain. Nah, di sini dia yang masih enak banget. Itu kenapa? Harga dia ini masih jauh banget, dari Rp1.000 aja masih jauh nih. Jadi pernah tertinggi ini barengan nih, kompakan ya. Jadi Holo, HOT itu ya maksudnya, kemudian Rev, BitTorrent dan Tron ini kompak banget. Jadi mereka sama-sama naik ketika pada saat itu ya. Kalau saya lupa bulan April atau bulan Maret itu kenaikannya BTT sampai 100-an itu ya. Nah, harga tertinggi dia ini Rp452, sedangkan harga sekarang ini adalah Rp164. Jadi kemungkinan dia bakal kembali ketika harga tertinggi dan bakal bisa lebih lagi, itu sangat pasti. Hanya butuh waktu yang menjawab. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Zilliqa. Nah, ini yang koin-koin waktu itu yang sempat heboh. Jadi ada beberapa YouTuber saya pernah lihat itu dia beli all in sampai 300 juta di harga 3.000-an. Nah, sekarang ini 1.000 kayaknya belum kesusul ya, 1.500. Karena harga tertinggi ketika dia beli itu masih masuk harga tertinggi 3.670. Dan ini memang sangat bagus proyeknya. Walaupun artinya masih sangkut sampai sekarang, ini saya yakin beberapa ke depan bahkan bulan atau tahun ini, saya yakin ini menyentuh angka ini bisa kemungkinan sangat cepat kembali ke harga ini, sangat cepat, atau bisa lebih dari itu. Karena di sini kita lihat peringkat dia di CoinMarketCap ada peringkatnya 79. Bahkan ada beberapa orang yang frustasi ketika mereka membeli Zilliqa secara all in. Waktu itu memang banyak heboh banget ya. Banyak banget FOMO tentang Zilliqa. Jadi orang itu terbawa arus ketika membeli Zilliqa di harga tertinggi. Udah sampai sekarang belum kejemput. Mudah-mudahan saja sebentar lagi bakal kejemput. Amin. Dan kalau kita lihat di websitenya, Zilliqa ini didukung oleh beberapa sepak bola ya. Ada James Rodriguez, kemudian siapa ini pemain Joao Felix ya, pemain Atletico Madrid, dan juga siapa ini, kayak saya nggak kelihatan di mukanya ketutupan ini. Jadi project ini sangat jelas, jadi sabar aja, pasti ini kalian kejemput. Oke, amin. Selanjutnya adalah Raven Coin. Nah, Raven Coin ini koin yang harganya termasuk yang paling stabil. Kenapa? Harga dia ini nggak pernah terjun bebas. Walaupun pernah tertingginya sampai 4.000-an, tapi dia tertera di area 1.000-an aja. Kalau kita lihat di CoinMarketCap dia peringkatnya adalah 84, dan di sini pasokan yang beredarnya saat ini adalah 9,5 miliar, dan pasokan maksimal itu adalah 21 miliar ya. Jadi ini kemungkinan dia Raven Coin ini kayaknya bakal pump lagi nih setelah dia nih sudah dia naik, ini menggunakan time frame harian ya. Semoga aja dia membentuk bullish pennant di sini ya. Kita tunggu aja ya. Amin. Oke. Ini dia Rev. Nah, Rev ini adalah koin dengan pasokannya maksimal adalah sebesar 15 miliar. Ini salah satu koin yang masih receh, kemudian supply-nya juga sedikit. Ini memprediksinya bahwa kemungkinan harga dia ini bakal tembus di area Rp1.000. Ini karena harganya sekarang masih Rp343. Sedangkan untuk tertingginya aja baru Rp836. Jadi belum pernah tembus ke Rp1.000. Mudah-mudahan saja
Ini adalah salah satu koin yang bakal naik ketika sedikit saja itu sampai sampai seratusan persen. Nah, untuk peringkat di coin market cap-nya itu ada peringkat 156 coin market cap-nya. Oke. Jadi RevChain ini mengintegrasikan aspek terbaik dari blockchain yang paling umum digunakan sambil mempertahankan kompatibilitas kontrak cerdas penuh. Nah, di sini beberapa ekosistem. Nah, di sini ada Cosmo, ada Binance, kemudian Ethereum. Nah, beberapa yang sudah melakukan partner dari Rev. Dan yang terakhir adalah Stellar. Nah, Stellar ini adalah salah satu koin yang masuk dalam coin market cap tertinggi ya, salah satunya di peringkat 22. Nah, ini mengalahkan Tron ya. Ini mengalahkan Tron tuh, Tron udah turun ya berapa ya gitu ya. Nah, ini harga dia masih sekarang adalah masih Rp5.000. Tertingginya itu baru sampai 13.000. Jadi belum nyentuh sampai angka sampai $1. Bayangkan kalian, Stellar memiliki aset kripto yang sertifikat syariah coba. Jadi halal dong kalau begitu ya. Jaringan ini mengeluarkan aset kripto dengan nama Stellar dengan tujuan untuk menyelesaikan transaksi di jaringannya. Jadi SLM dibuat pada tahun 2015. Dengan gagasan yaitu untuk menciptakan aset kripto yang dapat mengurangi biaya transaksi dan berfungsi sebagai jembatan antara mata uang fiat digital dan atau untuk lainnya. Stellar ini didirikan oleh Jet McClelland, kemudian David, kemudian Josh Kim, adalah salah satu dari pendiri FTGOX. Ia juga merupakan salah satu pendiri perusahaan kripto ternama yaitu Ripple. Nah, jadi dia ini adalah salah satu pendiri, salah satunya adalah dari tim dari XRP juga. Jadi inilah yang membuat Stellar ini harganya itu bakal menyusul si XRP. Kita tunggu aja ya. Jadi project dia ini sangat luar biasa. Kemungkinan ini adalah salah satu pesaing dari XRP buat kedepannya ya. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Bang, kenapa sih bang kok lu nggak masukin Shiba Inu? Nah, kan saya bilang, ini adalah koin, rekomendasi koin yang di bawah $1, bukan koin micin. Kalau Shiba Inu, kenapa si Cash masuk dalam rekomendasi ini? Kenapa Shiba Inu enggak? Karena Shiba Inu harganya masih di bawah Rp1. Sedangkan Cash sudah tembus Rp1. Tepatnya adalah sekarang Rp2. Saya tetap Shiba Army sejati dong, karena saya memiliki Shiba. Ingat, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman, santai, dan tenang. Jadi apabila market dalam keadaan bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.